Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubi Herian. Kali ini kita akan mengomentari kembali video dari Didi Juli yang berjudul Komedi Muka Lap. Perutku sampai mules. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Juli, kita akan belajar pada apologetika bersama-sama di channel ini. Ada satu mualaf yang dikatakan bodoh itu saya juga nggak tega, dikatakan pintar tapi juga enggak. Tapi argumennya itu loh ya, bikin orang ketawa sampai ngakak. Cara ngomongnya mirip orang yang baru keluar dari panti rehabilitasi. Kayak ngawur gitu. Tapi ya lucu, gini kata. Ini si Adi Juli sedang bermain sok suci tapi faktanya nggak suci. Dia bilang mau bilang bodoh nggak tega, tapi dia tega bilang orang keluar dari panti rehabilitasi. Itu maksudnya apa coba? Kalau saya ngomong nggak tega saya menyakiti orang miskin, ya saya betul-betul nggak tega, ngerti nggak? Ini saya ngomong saya nggak tega menyakiti orang miskin, tapi saya sakiti juga. Itu apa maksudnya coba? Ini jangan anda sok suci, faktanya anda tidak suci, jangan gitu ya. Ada terus aja, memang saya nggak suci gitu. Ya sudah, karena memang mau bilang ini mualaf memang eh, bodoh atau anda bilang ini memang berpartisipasi ya silakan saja gitu kan. Jangan berlindung di balik kesucian anda gitu kan. Karena faktanya anda tidak suci sama sekali gitu. Hanya dia ini aktivis gereja, kemudian dia juga guru sekolah minggu. Tapi kok kayak gini ngomongnya? Kalau ngomong seperti ini, gimana anak-anak sekolah minggu bisa paham? Nah, mari kita bersama-sama nonton video berikut ini. Aktif di Kalau misalnya ada orang guru sekolah minggu begini, jangan salahkan dia, salahkan yang menerima gitu. Ya, itu logikanya. Guys, itu kan orang masuk itu kan dia ada kompetensi gitu, nggak sembarangan. Tapi kalau begini berarti yang salah tuh bukan dia. Dia kan melamar. Yang bagian penerimaan tuh yang apa? Yang harusnya yang menentukan kan? Kok dia disalahkan gitu loh. Kok ada suatu institusi yang tidak yang menerima orang yang kompeten ya salah institusinya gitu, bukan salah orang yang kompetennya. Orang mah bebas melamar di mana saja. Bebas orang melamar di mana saja gitu kan. Bisa jadi hoki dia kan. Justru misalnya ada orang yang pintar tapi nggak terima karena kadang nggak baik mungkin diperkirakan gitu kan. Tapi ada orang yang bela mungkin agak apa begini mungkin agak miring apa suatu agak-agak mungkin kurang cerdas tapi karena dia baik diterima kan bisa begitu gitu. Nah, jadi ini adalah kesalahan tuh ada pada yang menerima ya pada sekolah minggunya bukan pada orang ini gitu logikanya kan. gereja, sebagai anggota gereja KOR, dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu yang dekat. Ini kan kalau sekolah minggu berarti yang diajar itu adalah anak-anak ya. Ini kalau kita tahu kalau anak-anak itu kan paling basic ajarannya, nggak sama kayak ajaran dewasa. Sehingga di segi keilmuan paling ini gini, beda loh ngajaran anak dengan orang dewasa. Anak-anak itu yang diperlukan adalah bukan ilmu pengetahuannya tapi psikologisnya. Bagaimana supaya anak-anak ini tenang, supaya anak ini mau mendengar kan gitu. Saya sering loh melihat guru-guru sekolah minggu dan aktivitas sekolah minggu sering. Kan saya pernah bekerja di tempat yang bersinggungan dengan gereja. Saya pernah kerja di hotel, di mana di hotel itu gereja itu sewa tempat kami di hotel itu ya tiap hari Minggu dan hari Kamis ya. Itu saya lihat betul itu dari pagi jam 6 pagi 4 kali ibadah, jam 6 pagi, jam setengah 10 siang, jam 12 siang, sama nanti jam apa ya jam 7 malam jam jam 4 sore. Nah itu saya lihat terus itu bagaimana aktivitas anak sekolah minggu itu memang gurunya itu adalah ditekankan yang utama adalah bisa ngomong, bisa ngajak anak-anak untuk tenang, untuk gembira, untuk nyanyi. Itu anak itu patuh saja udah cukup gitu. Nah beda dengan ngajar orang dewasa gitu kan. Jadi gini loh, kalau kita lihat bahwa kalau anda menuntut tinggi dari seorang guru sekolah minggu itu anda sudah salah kaprah gitu. Sama kayak guru TK ya. Karena sekolah minggu itu kan rata-rata banyak kan anak-anak tuh yang SD atau TK gitu kayak. Bahkan anak-anak balita bahkan sekolah minggu itu kan. Nah, ada jangan samakan guru SD dengan guru kuliah beda. Guru kuliah memang mata pelajarannya memang expert, lebih pada keilmuan. Tapi kalau guru-guru TK, balita, SD itu lebih pada ngomong. Ilmu psikologis diutamakan. Bagaimana anak itu supaya dia baik, supaya dia terpatuh, itu diutamakan.
Karena ilmunya masih sedikit. Ilmu pelajaran yang tentang poin-poin utama pendidikan itu masih sedikit. Dia hanya lebih pada pendidikan moral dan akhlak dulu, guys. Itu logikanya, gitu kan? Berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Nah, ini maksudnya gini loh ya. Kita harus lihat bahwa di Kristen itu ada cukup banyak denominasi alias keyakinan. Jadi ada yang kayak teman saya ya, dia meyakini bahwa Alkitab mereka itu sebut Injil. Nah, jadi Alkitab utuh itu yang dipegang teman Kristen ini ada yang meyakini bahwa itu adalah disebut Injil. Ada. Nah, kalau kita lihat apa isinya, ya penyelamat dan baru, ada benarnya. Gak semua sepakat, guys. Ada juga yang meyakini, kalau saya pribadi ya lagi, saya meyakini bahwa Injil adalah apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu Injil. Lainnya bukan Injil. Nah, ada umat Kristen yang meyakini bahwa ada Injil itu adalah Injil Lukas, Injil Matius, itu Injil. Jadi macam-macam, guys. Bermacam versi gitu. Ya kan? Itu nggak bisa salahkan gitu kan. Itu pendapat masing-masing gitu. Itu kalau memang ada pendapat baru itu kita nggak tahu. Ini kan bukan ibu yang bilang ini kan bukan pendapat baru, ya banyak saya temui orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Injil gitu kan, banyak guys. Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya. Bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya, kalau itu Isa itu bukan nabi ya, murid Yesus ya. Ya, itu kan waktu dia di Kristen gitu. Ya, itu ya apa ya? Ya, ini adalah gini loh guys ya. Ibu ini kan dia itu karena ngajar sekolah minggu, ya itu beda dengan sekolah dewasa. Tentu dia tidak apa ya, kayak ada baiknya lah. Keilmuan seorang guru TK atau balita dengan ilmu orang apa itu kan beda. Guru kuliah tuh belum tentu dia bisa seperti guru SD, guru TK yang lebih kepada psikologi pada anak. Ya, gimana supaya anak patuh belum tentu gitu. Karena banyak anak kuliah yang bandel. Anak kecil itu banyak yang patuh guys. Karena memang guru ini tahu cara mengenai itu kan. Memang fokusnya di pendidikan dini itu adalah akhlak, etika dan moral dibandingkan dengan keilmuan guys. Ya ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian apa Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Yang mau ketawa, gak usah ditahan, lepasin aja daripada jadi jerawat. Ibu ini memang lucu kok, ya lucu. Jadi yang lucu tuh yang menerimanya. Kenapa kok, dan yang bukan hanya menerima ya, kenapa orang tuh tidak ngajarin ibu nih agar ibu tuh tahu gitu. Ini mentang-mentang, jangan mentang-mentang hanya guru sekolah minggu langsung taunya hanya yang basic-basic aja gitu. Taunya gimana supaya anak-anak nih patuh, nggak gitu juga gitu. Tapi mungkin itu hak dari yang sekolah minggu itulah. Tapi kalau kita jujur, kita nggak mungkin nyalakan ibu ini, ya sepenuhnya nggak mungkin. Yang salah tentu adalah yang menerima dan yang mempekerjakan dia, gitu kan. Lucu-lucu setengah bodoh begitu. Ya masa iya cara ngomongnya seperti ini, katanya guru sekolah minggu, aktif di gereja. Saya aja loh, untuk mengerti apa yang dia katakan harus saya putar berkali-kali video ini. Jujur, saya putar berkali-kali supaya saya paham apa yang disampaikan ibu ini. Bahkan saya dekatkan ke telinga begini. Ya, Anda kan sudah dewasa. Yang jadi ibu tuh kan orang dewasa, anak-anak kecil. Anak kecil gak seperti kita. Mereka tuh cukup diajarkan bernyanyi, bermain, nonton. Saya sih nonton ya, saya sih lihat itu anak sekolah minggu tuh diajarin ya simpel-simpel saja. Ayo anak kita bernyanyi, pujilah misalnya kan, Yesus segala macam gitu kan. Nonton video, kartun, gitu-gitu aja guys. Nggak ada yang baca kitab tebel-tebel tuh nggak ada gitu. Jadi jangan samakan antara anak sekolah minggu dengan di Juli. Apakah di Juli mau samakan dengan sekolah minggu gitu? Nggak sama. Anak sekolah minggu paling kayak anak balita dia kan bawa
tepuk tangan gitu-gitu doang gitu kan. Ini nggak sama, jangan samakan gitu kan. Akhirnya saya mengerti, oh ini yang dikatakan oleh ibu ini. Dia tadi itu bilang waktu debat ditanya, Alkitabmu ada berapa? Saya jawab 2, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab kita itu, orang Kristen itu hanya ada 1, Bu. Nggak 2, nggak 3, nggak 4. Dibilang ibu tuh maksudnya pembagiannya, bahwa di Alkitab tuh ada 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru gitu loh. Sama kayak misalnya kayak di Al-Quran tuh ada berapa surah gitu, ada berapa juz, 30 juz gitu. Al-Quran 1 tapi ternyata 30 juz. Ini ibu tuh pengen bilang tentang bagian-bagiannya gitu deh. Bahwa di kita tuh ada 2 bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru gitu loh maksudnya. Nah, di dalam Alkitab itu dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama lagi itu juga dibagi-bagi lagi. Ada kitab Taurat, ada kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, kemudian ada kitab puisi atau sastra gitu ya. Dan kemudian perjanjian baru juga dibagi-bagi lagi. Ada Injil, ada kisah. Nah, itu kan pengetahuan bagi guru yang mengajar di kelas dewasa. Kalau kelas anak kan nggak begitu gitu guys. Tapi gini lah, ada anak balita, anak TK, anak SD itu jajan tentang ilmu kuliah, kan masuk akal. Si guru boleh saja punya ilmu pengetahuan tentang kuliah, boleh. Tapi kan nggak relevan. Dia cukup punya pengetahuan, yaitu tentang basicnya itu tadi, apa namanya, tahu cara menghibur anak-anak, tahu supaya mereka tuh bisa patuh, bisa diajak nyanyi, nonton, bergembira bareng, itu gitu intinya guys. Kisah para rasul, ada surat kiriman, surat di penjara, surat penggembalaan, ada wahyu, itu loh Bu. Yang kalau menjelaskan itu yang benar. Lah, kalau begini caranya, apa yang diajarkan ke anak-anak sekolah minggu? Orang dia aja Alkitab nggak ngerti kok mau ngajar sekolah minggu. Dan sekolah minggu jajan bernyanyi, gembira ria, bertepuk tangan, itu loh. Menjadikan saya bukannya nggak lihat bagaimana aktivitas sekolah minggu gitu. Sama kayak aktivitas anak balita, anak TK, anak SD. Yang basic-basic diajarin, nggak sampai ke detail begitu. Itu pelajaran udah tingkat tinggi namanya. Ya, kayak misalnya kayak orang mau sekolah kepasturan atau yang mau ngajar jemaat dewasa kan gitu guys. Beda loh pelajarannya kan. Harusnya ibu ini yang jadi murid di sekolah minggu. Yang ngajar ibu ini adalah anak-anak sekolah minggu. Oh, nggak bisa begitu. Anak-anak sekolah minggu nggak bisa ngajar seperti Anda bayangkan ya. Ada anak-anak balita, anak-anak TK, anak SD suruh ngajar ibu guru SD-nya, TK-nya, balita nggak bisa. Wong mereka aja apa sama temannya nggak bisa gitu kan? Ayo teman-teman kita tepuk tangan, nggak bisa dia. Ada anak kecil nangis, ya kan? Ada yang ketakutan. Itu butuh guru. Ini nggak bisa bedakan antara guru sekolah dewasa dengan anak sekolah minggu, nggak bisa dibedakan. Atau guru kuliah dengan guru TK, SD atau balita nggak bisa dibedakan guys. Ya kan? Nah itu baru cocok, baru pas kalau begitu. Dan dia tadi itu juga Coba aja balikkan ya, coba balikkan ya. Guru apa anak-anak balita atau TK SD ngajar guru SD-nya. TK balita coba kita tes gitu kan. Kalau Anda tidak percaya bahwa itu nggak mungkin gitu kan. ngomong, nabimu ada berapa? Dijawab, nabiku yang murid-murid Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Sejak kapan murid-murid Yesus itu, yang 12 orang itu disebut nabi? Mereka itu bukan nabi, tapi mereka adalah rasul. Begini guys ya. Makanya itu loh bahayanya kalau meyakini Yesus Tuhan. Makanya di bawahnya ada rasul atau nabi. Gitu loh. Makanya jangan pernah jadikan Yesus Tuhan. Sehingga kalau Yesus nabi, di bawahnya berarti murid saja gitu. Pengikut. Itu baru benar gitu loh. Contoh, Nabi Muhammad adalah nabi. Di bawahnya ada nabi Rasulullah, nggak ada. Kan Nabi Muhammad. Berarti di bawahnya adalah murid, sahabat, pengikut. Jelas posisinya. Karena nggak jelas loh, maka dia bingung ibu nih kan. Yesus Tuhan. Berarti di bawah Tuhan ada nabi, Tuhan Rasul. Itu bingung dia. Coba kalau dia tahu Yesus cuma nabi. Nggak mungkin dia nyebut bahwa murid itu adalah Rasul atau nabi. Dia akan sebut itu murid. Selesai gitu kan. Clear. Nggak ada
Simasiun, guys. Kalau nabi di Alkitab itu banyak, Bu. Di Perjanjian Lama tuh loh, banyak nabi-nabi. Sabrek gitu. Ibu cari aja tuh, ibu yang suka. Kalau kita Islam terbalik, Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Kalau mereka tidak, Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Padahal Rasul itu di Islam adalah mereka tuh bukan hanya sebatas diutus pada kaum, tapi dikasih kitab suci, dikasih firman Tuhan langsung gitu, yang jadikan kitab suci. Kalau Nabi tidak, hanya datang menyampaikan. Jadi seorang Nabi bisa sekaligus menjadi Rasul, tapi seorang seorang Rasul bisa jadi langsung sekaligus Nabi, seorang Nabi, tapi seorang Nabi nggak bisa langsung sekaligus seorang Rasul, guys. Nah itu logikanya. Yang mana? Emang banyak nabi ya. Kalau murid-murid Yesus itu ya bukan nabi. Nah ini kok ngomong ngelantur dan Masalahnya gini, Yesus ngomong begini ya. Buktinya setelah Yesus ada Nabi, ya. Yesus mengatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ingat, nabi-nabi palsu berarti nabi itu bisa satu, artinya bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu. Ini lebih dari satu, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Artinya nabi palsu adalah dari internal kita sendiri. Karena mereka menyamar seperti domba. Enggak tepat dikatakan kepada Muhammad, karena Muhammad itu adalah analoginya adalah unta atau kadal gurun. Artinya ini adalah dari kalangan kita sendiri. Artinya akan ada orang-orang yang nyamar seperti domba. Kalau mereka segala luas, artinya akan ada orang yang nyamar sebagai pengikut Yesus. Mereka adalah nabi palsu. Yesus nyebut bahwa mereka ini nabi palsu, nabi mereka, guys. Ini nggak salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang ngaku-ngaku pengikut Yesus itu adalah nabi palsu. Itu datang Yesus. Yesus nggak bilang itu adalah rasul palsu, nggak ada. Nggak ada. Dia bilang bahwa itu adalah waspada terhadap rasul palsu atau pengikut palsu, nggak ada. Dia bilang bahwa waspada terhadap nabi palsu. Artinya mereka itu nabi. Itu logika pikir. Bukan bahwa sebut Yesus ya, tapi yang kemudian datang yaitu orang-orang paham Trinitas. Itulah yang menyamar domba itu guys. Ya, sehingga mereka adalah segala buas. Kabur begini ya. Dan kemudian tadi dia bilang, Isa itu nabi atau enggak? Bukan. Isa itu adalah muridnya Yesus katanya. Bukan nabi. Lah Isa sama Yesus kok bisa jadi guru sama murid sih? Bukannya Isa itu adalah nabi yang disembah oleh yang ini di antara 12 murid itu kan ada namanya. Mungkin ibu tuh lupa bahwa dia ngira, mungkin ingatnya bahwa salah satu murid Yesus tuh 12 orang tuh ada yang namanya Isa mungkin. Nah itu poinnya. Bisa jadi ibu ini lupa. Ya kita jangan berpikiran negatif, guys. Karena kan ibu maksud ibu 12 Isa tuh mungkin adalah salah satu nama dari 12 orang itu ya. Ada Yudas dan segala macam. Ada Isa di situ mungkin ya. Nah, itu mungkin ibu tuh lupa gitu kan, atau bagaimana kita nggak tahu, guys. Jadi tadi kan ibu tuh Isa dimaksud siapa gitu. Karena ada banyak kesamaan nama. Bisa jadi dia lupa gitu kan. Oh, mungkin dia ingatnya Isa itu ada si fulan gitu kan. Nah, bisa jadi. Kita nggak tahu, guys. Disembah yang dipercayai oleh orang Islam. Jadi disebut bahwa Isa, Nabi Isanya Islam baru, jelas poinnya. Kalau dia cuma sebut Isa, itu masih bisa berdebatkan. Bisa kita berdebatkan, guys. Gitu. Yesus adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Antara Isa yang dipercaya Islam dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda, Bu. Meskipun dalam bahasa Arab itu sama, orangnya sama, hanya berbeda secara penggambaran, guys. Gitu loh. Sama kayak Pangeran Diponegoro atau Teuku Umar atau Imam Bonjol, pejuang Indonesia, itu penggambaran oleh orang Indonesia beda dengan orang penjajah. Indonesia bilang bahwa itulah pahlawan kita, pemberani, hebat, ya. Tapi orang penjajah bilang bahwa itulah teroris, perampok, pembunuh, pemberontak gitu kan. Itu orangnya sama gitu, cuman persisnya beda, guys. Itu ya poin. Itu logikanya. Yesus juga Isa, tapi orang-orang Kristen Arab tidak manggil Yesus dengan sebutan Isa, tapi Yasu atau Yasua. Nah, begitu ceritanya.
Meskipun ada gereja Isa Al-Masih di dalam Kristen, tapi Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Kristen itu bukan Isa alaihi salam di dalam Islam, karena sama sekali berbeda ceritanya. Tonton tuh Iya, orangnya sama tapi cerita berbeda. Itu poinnya, guys. video saya mengenai perbedaan antara Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen, biar paham. Nah, yang lucu lagi omongan ibu ini seperti orang lantur mabuk lem. Dia tadi bilang, Injil, Al-Quran ada katanya dia. Zabur gak ada di Kristen. Injil Al-Quran itu apa sih? Kok ada ya Injil Al-Quran? Kemudian Zabur nggak ada di Kristen. Bukannya Zabur itu adalah bahasa Arab untuk Mazmur. Ya memang orang Kristen nggak manggilnya Zabur, tapi Mazmur gitu loh Bu. Dan kemudian di PL ada Injil. Injil yang mana yang ada? Guys, Zabur Mazmur itu dua kata yang berbeda. Belum tentu itu Mazmur dan Zabur, belum tentu gitu kan. Jadi jangan sesuatu yang beda itu Anda sama-samakan, diteliti lagi. Kita nggak tahu pasti, saya nggak tahu pasti apakah itu Mazmur atau Zabur, kita nggak tahu pasti gitu kan. Di PL ini Bu, Injil itu kan ada di dalam perjanjian baru. Ada 4 Injil sinoptik. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu dalam dogma begitu. Tapi logika tidak. Karena Yesus berkata bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil itu adalah yang diberitakan Yesus. Bukan yang diberitakan atau di kesaksian dari Lukas, Matius, Yohanes. Bukan. Ya. Ini sama kayak Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Quran pada kalian. Artinya apa yang Nabi Muhammad beritakan itu Quran. Bukan kesaksian Umar atau Utsman atau Ali. Ini kalau Anda bayangkan, seandainya samanya logi, bayangkan kalau ada Quran dinamakan bahwa Al-Qurannya Umar, Al-Qurannya Utsman, kan nggak gitu, nggak pernah ada. Karena memang Al-Quran itu adalah dari Nabi Muhammad gitu, kesaksian Nabi Muhammad, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu, bukan kesaksian Umar atau Ali. Itu logika berpikir guys. Di perjanjian lama nggak ada Injil. Mungkin ibu ini yang dimaksud adalah Injil-Injil yang lain, di kitab yang lain, bukan dalam perjanjian lama. Walah bu, sekolah minggu sana, biar nggak mumet, biar nggak ngawur ngomongnya. Atau kalau nggak, minum obat dulu bu, biar waras. Ibu ini skillnya adalah bagaimana mengelola anak-anak. Makanya dia yang gembira, mau diajak nyanyi, mau diajak nonton, ya kartun, mau diajak ya apalah cerita gitu guys. Itu tugas ibu ini, bukan membahas hal-hal berat. Itu namanya sekolah dewasa, guru sekolah dewasa. Coba kayak tugas guru sekolah balita, TK atau SD, awal-awal SD, itu nggak sama dengan tugasnya guru anak kuliah. Guru anak kuliah tuh mata pelajaran yang ribet-ribet gitu, ilmu-ilmu yang mengerikan, apa yang tinggi lah gitu kan. Kok SD sama TK sama balita nggak perlu gitu. Yang penting dia bisa ngomong anak, bisa ngajak anak bermain, ilmu-ilmu sederhana sudah cukup gitu kan. Baru ngomong, jangan gitulah malu-maluin aja. Jadi terima kasih sudah nonton video ini, supaya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu maksud saya terhibur dan ya sedikit tercerahkan lah ya nonton video ini ya. Dan ini obat stres mungkin Bapak Ibu yang. Jadi ini kemungkinan bahwa di Juli nggak bisa bedakan antara guru sekolah minggu dengan guru sekolah dewasa, antara guru sekolah balita, TK atau awal SD dengan guru kuliah. Beda guys, ya, beda sekali. Jangan ngantuk atau waktu kerja gitu ya, ini lumayan lah buat melek matanya gitu ya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati. Shalom, salam merah. Jadi cara untuk mengetahui ibu itu benar guru sekolah minggu bukan gitu caranya. Dicek ya, dicek sekolah minggunya mana gitu. Teliti, investigasi. Bukan dengan menilai cara ngomong itu gimana, nggak gitu guys ya. Sekali lagi bukan gitu caranya. Kalau guru SD, guru TK, guru balita dan samakan dengan guru kuliah, kacau. Ada sedang menilai guru balita, guru TK, guru SD, guru sekolah minggu, bukan guru sekolah dewasa atau sekolah kuliah. Itu logikanya beda guys ya. Dan nilainya beda gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di sekolah di video lainnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.